Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, selamat pagi. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan, dan yang terpenting selalu menjaga ibadahmu, sholat, hafalan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar wabah virus corona ini bisa segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah lagi. Amin. Nah, untuk hari ini kita akan memulai materi dari tema 1, subtema 1, yaitu tentang tumbuhan sahabatku. Jadi, di subtema ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan. Sekarang kita mulai di pembelajaran yang pertama. Sudah siap kalian semua? Oke, kalian cukup menyimak ya. Diperhatikan baik-baik. Kita mulai. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebelumnya, sudah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Mungkin sudah ada yang tahu? Ya, perkembangbiakan ini bisa terjadi di hewan dan juga tumbuhan. Nah, berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Keturunan baru yang akan menjamin kelestarian jenisnya. Jadi, tumbuhan juga harus berkembang biak agar terjaga kelestarian jenisnya, agar tanaman itu bisa tumbuh banyak. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada perkembangbiakan generatif dan yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif. Hari ini kita akan menjelaskan perbedaan kedua perkembangbiakan tersebut. Oke. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan yang melibatkan antara induk jantan atau benang sari dan induk betina atau putik. Nah, ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ditandai dengan munculnya bunga. Agar kita lebih jelas, berarti kita harus mempelajari dulu, kita harus mengetahui dulu jenis bagian dari bunga. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga. Yang pertama ada kepala putik, ada tangkai putik, ada benang sari, ada kepala sari, ada tangkai sari, kemudian ada mahkota bunga, kelopak bunga, dan bakal biji serta tangkai bunga. Nah, yang kalian lihat ini adalah bagian-bagian dari bunga. Nah, sekarang perkembangbiakan generatif ada pada tumbuhan itu didahului dengan proses penyerbukan. Apa sih penyerbukan itu? Masih asing ya, karena dari kelas 1 sampai 5 kalian belum pernah mempelajari ini. Jadi penyerbukan ini adalah peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi peristiwa jatuhnya
serbuk sari tadi ke kepala putih, itu namanya penyerbukan. Nah, penyerbukan itu ada banyak sekali. Coba kita lihat. Nah, ini adalah jenis-jenis dari penyerbukan. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Jadi penyerbukan ini terjadi pada bunga itu sendiri, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik. Kemudian yang kedua ada penyerbukan tetangga. Gimana toh maksudnya kok penyerbukan tetangga? Nah, penyerbukan tetangga itu terjadi jika serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain yang masih dalam satu tumbuhan. Jadi dari bunga yang lain jatuh di bunga yang lain, tapi masih satu tumbuhan. Kemudian ada penyerbukan silang. Nah, ini terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik bunga tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Kemudian yang keempat, ada penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga dari tumbuhan yang berbeda jenisnya atau berbeda varietasnya. Nah, ini adalah macam-macam penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, maka ada proses lain, yaitu ini adalah setelah terjadi penyerbukan, terjadi proses pembuahan dari tumbuhan dewasa. Serbuk sari jatuh di kepala putik, kemudian menjadi bulu serbuk, dan setelah menjadi bulu serbuk akan menjadi sebuah atau akan dari hasil pembuahannya akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi lembaga. Nah, kemudian akan menjadi bakal biji. Lembaga yang terdapat di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, biji yang masih ada di dalam buah kemudian akan tersebar ke lingkungan. Penyebaran biji dapat dilakukan oleh manusia, hewan, air, angin, atau pengaruh gravitasi. Biji yang ditanam di tanah atau media lain yang sesuai kemudian akan berkecambah dan tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ini antara lain ada padi, ada mangga, ada jambu. Ada banyak sekali ya sebenarnya, dan ini adalah proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, jika kita sudah membahas tentang generatif, ada sedikit gambaran ya. Kalau generatif itu intinya adalah ada pertemuan atau perkembangbiakan yang melibatkan dua induk, yaitu jantan dan betina. Ada benang sari dan putik, melibatkan dua induk. Nah, sekarang kalau perkembangbiakan secara vegetatif, apa sih itu? Nah, perkembangbiakan vegetatif ini tanpa melibatkan induk jantan dan induk betina. Jadi perkembangbiakan ini hanya melibatkan satu induk saja. Itu bedanya ya. Nah,
Tujuan dari perkembangbiakan vegetatif adalah agar menghasilkan individu baru yang memiliki sifat seperti induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi secara dua jenis ya, dikelompokkan menjadi dua macam. Ada yang secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Jadi, perkembangbiakan secara vegetatif ini tanpa melibatkan si jantan dan si betina, hanya melalui satu induk saja. Dan perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama dulu. Yang pertama, ada perkembangbiakan secara vegetatif alami. Contohnya di sini ada spora. Spora berupa butiran kecil yang dihasilkan oleh kotak spora dan terdapat pada tumbuhan paku dan lumut. Jika mungkin kalian sering menemukan di belakang tumbuhan, biasanya kalian menemukan semacam telur kecil-kecil itu. Kalau Bu ini dulu waktu kecil mainnya suka mencari telur kecil-kecil di belakang daun itu. Nah, ini adalah spora, contoh dari spora, yaitu butiran kecil yang dihasilkan oleh kotak spora yang terdapat pada tumbuhan paku dan lumut. Kemudian ada lagi yang kedua adalah tunas. Contoh yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang tumbuh dari bagian tumbuh induk tumbuhan. Contohnya pada bambu dan tunas. Tunas ini juga bisa atau sering kalian temui di tumbuhan pisang atau pohon pisang. Ini juga menggunakan tunas. Yang ketiga ada akar tinggal. Akar tinggal atau rimpang. Nah, adalah bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya ada jahe dan lengkuas. Biasanya orang tua kalian menanam tanaman ini ya. Jadi tanaman ini begitu ditanam sedikit bisa menjadi banyak sekali. Nah, ini adalah vegetatif alami. Contohnya jahe dan lengkuas. Kemudian yang keempat ada umbi lapis. Ada umbi lapis, yaitu terbentuk dari tumpukan atau pangkal daun yang tersusun rapat. Contohnya ada bawang merah, bawang bombay, dan ada tulip juga. Yang keempat. Yang kelima ada umbi batang. Pada permukaan umbi batang terdapat mata tunas yang akan tumbuh menjadi tunas. Contoh dari umbi batang ini ada kentang dan bengkoang. Yang keenam ada umbi akar. Merupakan bagian akar yang membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya adalah wortel, contoh lain adalah singkong. Nah, umbi akar ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar bukan termasuk alat perkembangbiakan ya. Nah, kemudian yang ketujuh ada vegetatif alami dari tunas adventif. Itu terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Contoh tunas adventif, cocor bebek terdapat di
daun dan tunas adventif sukun terdapat di akarnya. Yang kedelapan ada geragih atau stolon, merupakan batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya ada stroberi, ada rumput teki, ada pegagan. Nah, sekarang setelah kita mempelajari tentang vegetatif alami, ada tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, ada akar tinggal atau rimpang, ada geragi, ada spora. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mempelajari di buku paket kalian ya, atau jika kalian sudah mendownload buku tema, bisa juga kalian pelajari di sana agar lebih jelas. Kemudian, setelah vegetatif alami tadi, kita juga akan membahas tentang vegetatif buatan agar kalian bisa tahu perbedaannya apa toh. Di vegetatif buatan ini, contohnya ada cangkok. Pasti kalian sudah sering melihat atau sering melakukan sendiri proses mencangkok ya. Nah, cangkok ini adalah salah satu proses perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan. Contohnya pada mangga yang biasanya dicangkok itu. Pada saat mencangkok, caranya ya ini, dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya, dilihat pada gambar itu. Jadi kulit pohon luarnya dikelupas supaya bisa terlihat kulitnya, kulit dalamnya. Kemudian dahan ditutup dengan tanah. Setelah dikelupas, ditutup dengan tanah hingga muncul akar. Kemudian dahan dapat dipindahkan untuk ditanam di tanah. Itu adalah contoh dari proses mencangkok. Nah, kalau ini adalah proses stek. Contohnya pada mawar dan singkong. Nah, syarat utama tumbuhan yang dapat distek adalah tumbuhan yang masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan yang dapat disetek adalah batang dan daunnya. Dilihat di gambar pertama. Dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Jadi dahannya dipotong. Kemudian yang kedua, tanaman hasil potongan tersebut di tanah yang subur. Jadi hasil potongannya ditanam di tanah yang subur. Kemudian setelah itu akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itu adalah proses stek biasanya di tumbuhan mawar atau singkong. Kemudian yang ketiga ada dengan cara sambung. Contohnya pada mangga, teknik menyambung bertujuan menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul. Coba kalian lihat di gambar. Yang pertama, jadi tujuannya adalah mendapatkan varietas atau jenis yang lebih baik, yang lebih unggul dari yang terbaik dan yang terbaik. Nah, jadi menghasilkan tanaman yang mempunyai sifat unggul. Yang pertama caranya, sambungkan kedua batang tanaman, lalu ikatlah dengan plastik. Lalu diikat dengan plastik. Nah, yang kedua, setelah diikat dengan plastik, seperti di gambar, potonglah batang tanaman berbentuk huruf V. Untuk batang bawah, potonglah batang tanaman berbentuk V terbalik untuk batang yang atas. Jadi digabungkan seperti gambar yang di atas. Paham ya? Salah paham. Itu adalah contohnya. Nah, yang keempat ada okulasi.
Nah, okulasi contohnya pada batang, pada tumbuhan coklat dan belimbing. Tujuan okulasi adalah untuk memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Caranya diiris kulit batang induknya, kemudian iris kulitan tanaman yang memiliki tunas selebar irisan pada taman induk, lalu tempelkan pada tanaman induknya. Ikat bagian atas dan bawah tunas dengan plastik. Nah, tunas yang ditempel kemudian akan tumbuh. Itu adalah proses okulasi. Nah, ini vegetatif biota. Dari merunduk, contohnya ada stroberi dan argeli. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui tentang apa itu perkembangbiakan, apa perkembangbiakan generatif vegetatif, dan bagian-bagian bunga, tugas hari ini yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif. Kemudian yang kedua, gambar bagian-bagian bunga yang tadi sudah dijelaskan beserta nama dan fungsinya. Kalian bisa mencari di buku paket, bisa mencari di buku tema, bisa mencari di buku pendamping yang lainnya, atau bisa mencari di internet. Silahkan ya. Silahkan yang pertama, apa yang dimaksud dengan perkembangan generatif. Kedua, gambarlah bagian-bagian bunga. Dikerjakan di buku tugas. Jadi selama pandemi ini, selama kalian belajar di rumah, silahkan mempersiapkan satu buku tugas yang isinya berkaitan dengan tugas-tugas. Nah, nanti jika sudah selesai, tugas itu akan dinilai di sekolah. Jadi, kalian kerjakan di buku tugas. Dan selamat mengerjakan, anak-anak hebat. Kalian adalah anak yang mandiri dan luar biasa. Oke, Bu ini rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.